Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Rena dengan NPM EF251100113. Di sini saya akan mereview tugas aplikasi komputer perkantoran. Oke, langsung aja ke videonya. Di materi pertama ini yaitu komputer. Dalam sesi ini membahas tentang komputer sebagai alat elektronik yang berfungsi mengolah data menjadi informasi melalui sistem input, proses output, dan penyimpanan. Sistem komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware yang saling bekerja sama. Komponen utama komputer meliputi perangkat input, output, pemrosesan, dan penyimpanan. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data seperti teks, gambar, dan suara. Sedangkan perangkat output berfungsi menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Proses pengolahan data dilakukan oleh CPU sebagai pusat pemrosesan yang didukung oleh RAM sebagai penyimpanan sementara, serta media penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan cold storage. Selain itu, materi ini juga menjelaskan perkembangan komputer dari generasi pertama hingga generasi modern, yang mengarah pada penggunaan artificial intelligence dan teknologi canggih lainnya. Dan materi kedua, perangkat lunak dan sistem operasi. Perangkat lunak atau software sebagai komponen non-fisik dalam sistem komputer yang berfungsi mengatur kerja komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Software bekerja sama bersama hardware untuk menjalankan perintah dan menyediakan sumber daya. Menurut James Albrain, perangkat lunak dibagi menjadi sistem software dan application software. Sedangkan sistem software berfungsi mengelola dan mengendalikan kinerja komputer yang meliputi sistem operasi, drive, dan utility software. Application software digunakan untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu, seperti aplikasi perkantoran, bisnis, pendidikan, dan hiburan. Sistem operasi sebagai software utama mengatur proses, memori, file, perangkat, input atau output, keamanan, dan jaringan. Jenis sistem operasi dibedakan berdasarkan pasar, desktop, server, embedded, antarmuka, command, drive, and GPU, serta skala penggunaan single user dan multi-user. Dan dalam perkembangan sistem operasi dari generasi awal hingga modern yang berbasis GPU dan Cold, serta contoh sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Selain itu, peranan software dalam meningkatkan produktivitas, otomatis pekerjaan, serta klasifikasi software berdasarkan fungsi, lisensi, dan kegunaan pengguna. Materi ketiga yaitu pengenalan Microsoft Windows dan Office. Apa itu Microsoft Windows? Sebagai sistem operasi yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas komputer dan menjadi penghubung antar pengguna dengan perangkat keras melalui tampilan grafis atau GUI. Dalam modul ini, dijelaskan secara perkembangan Windows dari versi awal hingga Windows 11, serta pengenalan komponen utama seperti desktop, start menu, taskbar, icon, dan file explorer yang membantu pengguna dalam mengelola aplikasi dan file. Materi juga menjelaskan pengguna dasar Windows, pengaturan sistem, pembaruan, serta pentingnya keamanan komputer. Microsoft Office sebagai paket aplikasi perkantoran yang sangat penting bagi mahasiswa. Aplikasi utama dipelajari meliputi Microsoft Word untuk membantu dan memformat dokumen, Microsoft Excel untuk pengolahan data, perhitungan, dan pembuatan grafik, serta Microsoft PowerPoint untuk menyusun presentasi yang menarik, serta fitur dasar dijelaskan pula cara penggunaan yang efektif agar pekerjaan menjadi lebih rapi dan efisien. Untuk di materi keempat yaitu Microsoft Word Basic. Apa itu Microsoft Word? Untuk penulisan dokumen akademik dengan pengenalan antarmuka, Word seperti ribbon dan berisi tab Home, Insert, Layout, Reference, dan Review, serta Backstage View pada menu file yang digunakan untuk membuka, menyimpan, dan mencetak dokumen. Dan ada beberapa hal yang juga dibahas di sesi ini yaitu pengaturan dokumen, performa teks dan paragraf, serta fitur akademik penting.
Lanjut ke sesi kelima, menu insert Microsoft Word. Penjelasannya yaitu digunakan untuk menambahkan sebagai elemen pendukung ke dalam dokumen agar isi dokumen lebih lengkap dan mudah dipahami. Menu insert memungkinkan pengguna menyimpan tabel dan menyajikan dalam data bentuk baris dan kolom serta gambar dan ilustrasi seperti picture, shape, smart art, chart yang berfungsi memperjelas informasi secara visual. Selain itu, pengguna text box dan word art untuk mengatur dan memperindah tampilan teks, khususnya pada judul dan bagian penting dokumen. Fitur lainnya dijelaskan meliputi hyperlink untuk menghubungkan dokumen dengan sumber lainnya, simbol dan equation untuk penulisan simbol, serta rumus khusus. Penggunaan header, footer, dan watermark sebagai elemen tambahan pada dokumen. Secara keseluruhan, materi ini membantu mahasiswa untuk lebih memahami cara memanfaatkan menu insert secara efisien agar dokumen tugas terlihat lebih rapi, informatif, dan profesional. Lanjut ke materi yang keenam, fondasi dokumen profesional menggunakan styles. Apa itu style? Adalah sekumpulan format seperti jenis font, ukuran, warna, spasi, paragraf yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat Anda terapkan pada teks dokumen Anda dengan sekali klik. Menggunakan style adalah praktis paling fundamental untuk membuat dokumen terstruktur, konsisten, dan mudah dikelola. Dalam sesi ini, menerapkan style bawaan seperti heading untuk judul bab dan subbab, serta cara memodifikasinya agar sesuai dengan panduan penulisan universitas. Selain pengaturan format teks, modul ini juga membuat panduan teknis mengenai penomoran halaman yang berbeda menggunakan selection bricks, penggunaan daftar isi otomatis, serta pengolahan data gambar dan tabel melalui fitur caption. Terakhir, dibahas pula mengenai otomatisasi daftar pusaka menggunakan fitur citation dan biflow paragraf untuk memudahkan manajemen sumber kutipan secara profesional dan efisien. Lanjut, materi sesi ketujuh, pengenalan antarmuka Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program spreadsheet atau lembar kerja yang memungkinkan Anda untuk mengorganisir, mengelola, menghitung, dan menganalisis data Excel bekerja menggunakan perhitungan matematis secara otomatis, mulai dari penjumlahan sederhana hingga analisis statistik kompleks. Ini adalah alat fundamental dalam dunia akademik, keuangan, sains, dan bisnis. Cara mengenali terminologi kunci seperti workbook sebagai file kerja utama, penjelasan fungsi ribbon dan formula bar untuk memantau isi sel secara akurat, aturan emas formula yang mewajibkan pengguna tanda sama dengan diawali setiap rumus. Diakhiri di modul ini membekali mahasiswa dengan ketertarikan persiapan mencetak dokumen melalui paragraph page, orientation, set print area, dan scaling area agar hasil kerja tampak profesional dan mempublikasikan secara keseluruhan. Penguasaan materi dalam modul ini menjadi fondasi paling penting mahasiswa untuk mengelola data akademik maupun profesional secara cepat, akurat, dan efektif. Materi sesi ke-8 yaitu pendahuluan dasar-dasar format. Fungsi formula yang telah ditentukan sebelumnya melalui perhitungan menggunakan nilai-nilai tertentu yang disebut argumen dalam urutan tertentu. Pemanfaatan fungsi dalam Microsoft Excel merupakan metode otomatisasi perhitungan penggunaan argumen spesifik yang diawali dengan tanda sama dengan dan pengguna tanda kutip ganda untuk argumen teks guna menjamin akurat pengolahan data. Dalam aspek analisis angka, mahasiswa diarahkan untuk menguasai fungsi statik dasar yang meliputi sum, average, mean, chord, if, average, lower, proper, left, right, dan min. Penguasaan seluruh kombinasi rumus dan fungsi ini menjadi kunci utama bagi mahasiswa dalam mentransformasi data mentah menjadi laporan yang sistematis, akurat, dan memenuhi standar profesional. Lanjut ke materi 9, fungsi logika if dan validasi data atau data validation. Dalam pengolahan data, kita sering perlu membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Microsoft Excel menyediakan fungsi logika dan untuk mengotomatiskan proses pengambilan keputusan.
Fungsi logika paling fundamental dan paling sering digunakan adalah fungsi if. Fungsi if menguji sebuah kondisi dan memberikan salah satu jika kondisi tersebut benar atau true, dan hasil jika kondisi tersebut salah atau false. Penerapan fungsi if dilakukan melalui struktur if, serta menguji sebuah kondisi menggunakan operator perbandingan seperti sama dengan, kurang dari, lebih dari, sama sama dengan, kurang dari, atau tutup kurung untuk memberi hasil berbeda. Selain logika, modul ini memperinci fitur data validation yang berfungsi membatasi jenis input sel seperti pengguna kriteria wall, number, date, hingga pembuatan menu drop down melalui opsi list guna meminimalisir kesalahan entry data. Lanjut, materi ke-10, fungsi pencarian data, lookup, dan reference. Penggunaan fungsi lookup merupakan instrumen tingkat lanjut yang sangat krusial untuk mengintegrasikan tabel transaksi dengan tabel referensi, serta otomasi sehingga pengguna dapat menarik data spesifik hanya berdasarkan sebuah kata kunci, lookup value, tanpa perlu input manual yang beresiko. Fokus utama adalah penguasaan fungsi VLOOKUP dengan sistem lengkap yang memungkinkan pencarian data pada tabel vertikal dengan dua metode pendekatan, extract match menggunakan angka 0 atau false untuk hasil yang harus sama persis seperti pencarian nama barang berdasarkan kode, serta approximate menggunakan angka 1 atau true untuk mencari data dalam rentang angka tertentu, seperti penentuan persentase, diskon berdasarkan kuantitas order. Selain itu, diperkenalkan juga fungsi HLOOKUP untuk tabel yang tersusun secara horizontal, fungsi XLOOKUP sebagai solusi modern yang lebih fleksibel karena mampu mencari data ke arah kiri maupun kanan tanpa batasan kolom. Untuk meningkatkan efisien dan keterampilan formula, mahasiswa dibimbing menggunakan fitur named formula mahasiswa di range guna memberi nama khusus pada rentang tabel referensi serta penerapan simbol absolute pada referensi sel agar alamat tabel tidak bergeser saat rumus disalin ke barisan lain. VLOOKUP, untuk rumusnya VLOOKUP A2 titik koma BD barang titik koma 2 titik koma 0 dalam kolom harga dengan VLOOKUP A2 BD barang 3 titik koma 0. Lanjut, di materi yang ke-11, mail merge atau menyatukan dokumen Word, template, database Excel atau isi. Mail merge menggabungkan Word atau dokumen utama dan Excel sumber data untuk membuat dokumen massal dengan isi berbeda. Data Excel harus rapi, header di baris pertama tanpa merge cell, satu sheet formula data konsisten, dan file Excel harus ditutup saat digunakan. Koneksi ke Word digunakan melalui tab mailing, select receipt, insert merge field. Cara di sini juga fill code sheet digunakan untuk memperbaiki format mata uang, angka, tanggal. Rules if then else dipakai untuk logika bersyarat, misalnya sapaan bapak atau ibu. Cara cetak yang benar, jangan pakai Ctrl plus P digunakan finish merge edit individual dokumen. Cara ini akan membuat file baru berisi seluruh hasil dokumen untuk dicetak kembali. Lanjut. Materi ke-12, analisis data dengan pivot table dan dashboard sederhana atau Excel. Pivot table adalah mesin pengolahan data, sedangkan dashboard adalah wajah visualnya. Kombinasi keduanya memungkinkan analisis data ribuan baris selesai dalam hitungan detik. Syarat data header jelas, tidak ada baris kolom kosong, format konsisten, dan berbentuk table atau flat data. Komponen pivot table, rows, columns, value, and filters untuk mengatur tampilan laporan. Fungsi analisis, sum, count, average, presentasi of the grand total, and sorting data. Grouping digunakan untuk mengelompokkan tanggal, bulan atau tahun, dan angka rentang nilai. Calculate file menambahkan perhitungan baru, misal komisi langsung di pivot table. Cell stamps berfungsi sebagai fitur interaktif. Pivot chart menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik yang dinamis. Dashboard dibuat dengan menggunakan beberapa pivot chart
dan 1 skiller pengendali. Lanjut di materi yang terakhir yaitu personal branding digital menggunakan Canva. Canva adalah platform digital desain grafis berbasis code yang menggunakan sistem drag and drop. Platform ini sangat populer karena tidak memerlukan keahlian desain teknis yang rumit sehingga cocok bagi mahasiswa untuk membuat konten visual seperti CV, poster, hingga materi media sosial secara kolaboratif. Personal branding digital adalah cara membangun dan menampilkan citra diri secara profesional melalui media digital. Canva menjadi salah satu tools yang efektif karena menyediakan berbagai template desain seperti CV, portofolio, dan konten media sosial yang mudah digunakan dengan desain yang konsisten, menarik, dan sesuai dengan karakter diri. Canva membantu seseorang memperkuat identitas personal, meningkatkan kepercayaan audiens, serta membuka peluang di dunia akademik maupun profesional. Penyimpanan dan ekspor file, Canva menyediakan berbagai format penyimpanan sesuai kebutuhan. Yang pertama, JPG atau PNG digunakan untuk membentuk media sosial untuk menampilkan layar, PDF standar untuk dokumen digital dengan ukuran file kecil. Yang terakhir, PDF print format kualitas tinggi 300 dpi khusus untuk kebutuhan cetak agar tidak pecah. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.